tidak bisa apa-apa. Makanya yang kemarin saya bilang, Mas, manusia ini kalau belajarnya sampai di tengah aja, di puncak, yang lahir ke di puncak masalahnya, merasa hebat sendiri di atas gunung, maha besar, Allahu Akbar, tapi pengen besar, menandingi Tuhan, alimnya, kan repot itu. Nah, kita ini aja pokoknya. Dilihat orang bunga malah alhamdulillah nyaman lagi. Nah, yang tampak biar tampak kita senyap aja, asik sama Tuhan. Tahu-tahu kita pulang selamat. Tahu-tahu kita pulang husnul khatimah. Wahai Fulan si Fulan, nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini, jamnya jam sekian, pulang ya. Siap. Nggak pakai jemput, digulung. Yang namanya roda kehidupan. Belajar ilmu makrifat itu harus semakin tunduk gitu loh. Yang tadinya tunduknya setengah-setengah, kalau belajar makrifat harus totalitas. Totalitas itu tanpa batas. Artinya apa tanpa batas itu? Walaupun kita sakit seperti apapun, ketika masih bisa sholat, harus kita kerjakan. Bukankah kalau tidak bisa berdiri bisa tidak bisa duduk bisa tidak bisa bergerak dengan kedipan loh. Ini sakit sih. Aduh, gigiku sakit. Manjanya. Ya. Ingat, belajar ilmu makrifat bukan untuk membinasakan syariat. Ingat ya. Belajar ilmu makrifat untuk menegakkan syariat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu. Ditegakkan, jangan dibunuh. Ditegakkan, jangan dibinasakan. Gitu loh. Itu mi'raj kita kok. Itu jalan kita bertemu Tuhan gitu loh. Kok malah dilepas? Ini salah kaprah. Kalau makrifatnya yang terlipat, ini repot ini wes. Maripannya sebuku repot ini. Repot artinya apa? Mereka sangat disayangkan. Kita tidak boleh mencela. Kita tidak boleh menyalahkan. Di sini kita harus meluruskan. Karena itu saudara kita. Kalau kita diam artinya kita bertanggung jawab. Karena kita tahu jalannya. Sedangkan mereka tidak tahu jalannya. Kalau kita diam, siapa yang kena pertanggungjawaban? Kita. Orang belajar makrifat tidak mau sholat, hati-hati. Yang dipakai ini badan siapa? Hamba ini hamba Allah loh. Wajibannya kan sholat. Maka ada zahir, ada batin. Maunya yang dipakai batinnya saja. Itu namanya koler. Nggak usah kebanyakan hadis. Tenanya koler. Tidak tunduk sama setelah kenal Tuhan malah menjadi musuh menjadi musuh Tuhan. Ini bahaya. Ini kita harus meluruskan, bukan menyalahkan, bukan mencemooh. Ada saudara kita mungkin yang makrifatnya terlipat, yang tidak sampai, yang sebuku. Mudah-mudahan mendengar.
uraian ini. Percuma kita hidup tapi tidak mempunyai terima kasih kepada tuh. Hidup kok nggak mau sholat 5 waktu. Rasul pulang dari Isra Mi'raj kan bawa oleh-oleh. Itu nabi kita loh, sekelas nabi. Lah sampean sopo loh? Habib bukan. Sholat koler, nah nggak perlu sholat, sudah sampai. Lu. Nah, ini melebihi nabi ini mau. Oh, nabi aja sakit loh sholat, sampai kakinya bengkak. Ini diem sudah sampai loh. Loh lah ini mau enaknya sendiri membesarkan nafsu koler. Ya, ini kita ndak mencemooh, ndak. Cuma kita meluruskan karena tanggung jawab kita ini. Kasihan seperti itu. Karena nanti dihisap. Dihisap itu apa sih? Kalau kita merasa sudah mengenal Tuhan tapi tidak tunduk kan aneh, bertentangan. Gitu loh. Paham gak ini? Maka kita harus selalu mengesahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, lenyap kita pada kebesaran Tuhan. Itu loh, lenyap. Syahadat itu kalau sudah lenyap sempurna, baru bisa sholat, baru bisa puasa, baru bisa zakat, baru bisa haji atau Kalau syahadatnya nggak benar kayak apa? Makanya belajar. Salah satu bentuk bersyukur kita kepada Tuhan, kita jihad memerangi kemalasan kita untuk menimba ilmu. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul, artinya kita dicintai tuh. Alhamdulillah, walaupun tidak rutin gitu loh, walaupun sebulan sekali kada apa-apa. Artinya kita cinta sama tuh, kita terhubung dengan Tuhan. Bukankah ilmu itu sifat Tuhan? Bukankah ilmu itu kenyataan daripada sifat yang dikandung Rasulullah, Rasulnya Allah. Ingat ya. Oleh sebab itu kan dikatakan guru kita yang hakiki itu Rasul itu loh, Rasulullah. Yang menanggung rahasia Tuhan termasuk bukankah ini mem hak mem dal ini yang menanggung? Yang pertama hidup, ilmu, basar, sama, kodrat, irodat, kalam. Tuh kalau kita tidak mau belajar, artinya kita menjauhi itu, menjauhi Rasul juga. Oleh sebab itu yang kada mau memperjuangkan kesempatan untuk menimba ilmu itu lebih mudah diperdaya oleh jin setan, merasa jauh dari Tuhan. Kita serahkan urusan kita kepada Allah yang di atas sana. Wah, di atas mana? Di atas genteng ya. Kita belajar tidak boleh tegang ya. Santai tapi fokus. Santai tapi serius. Jangan sering mengitikatkan ucapan Tuhan di atas nanti diikuti anak-anak kita. Ini menyesatkan. Al-Quran sudah mengatakan, wahai Muhammad, kalau umatmu berkata, katakan. Kalau bertanya tentang diriku, katakan bahwa aku ini dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Rahasiaku ada di dalam dirimu. Kemanapun engkau melihat, disitulah aku.
Artinya inilah aras. Tempat pentajalian zat dan si, itu loh hakikat aras. One or. Oh, wow. Berarti pilot pramugari itu yang paling dekat dengan tuh. Jauh. Ya. Ini bertentangan dengan ayat yang lainnya yang mengatakan Tuhan lebih dekat dari orang. Oleh sebab itu Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya ditafsir, tapi perlu takwil juga. Tangan Tuhan tidak boleh. Itu nanti kalau tidak ditakwil menjadi menyamakan Tuhan dengan tidak boleh. Tuhan tidak boleh disamakan dengan apapun. Tuhan pencipta, laisa, tidak bisa diseumpamakan dengan apapun. Zatnya saja bisa diumpamakan kan enggak? Napas itu loh, napas, zatnya saja tidak bisa diumpamakan, apalagi yang punya zat. Masya Allah. Oleh sebab itulah kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan kita. Ketika kita terpisah, maka seperti lampu terlepas dari sumber energi powernya. Paham gak? Tuhan ini ketika kita dilahirkan sampai nanti kita pulang tidak pernah memisah kita. Oleh sebab itu, kenapa kita hidup ini kok galau terus? Belajar ilmu makrifat yang saya pahami nih loh ya. Kalau belajar makrifat semakin paham maka akan semakin tenang. Belajar makrifat itu semakin memahami maka semakin tawakal kepada Tuhan. Kenapa manusia ini yang belajar ilmu makrifat masih galau, masih cemas, masih ketakutan dengan masa depannya sendiri? Karena tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Apa sih terhubung? Itu tadi loh, sholatul daimnya diasah. Ini yang menjadikan pikiran kita ini liar, cemas, was-was, takutan, kebingungan, galau, sedih, senang. Kalau sedih, ingat Tuhan, senang, lupa tuh. Terus tidak pernah stabil. Karena tidak pernah terhubung rasa ini tadi. Coba toh dirasakan. Kita ini merasakan zatnya loh, tidak main-main. Zatnya ini meliputi kita. Bukan Tuhan loh ya. Yang meliputi kita ini siapa? Zatnya tuh. Yang meliputi kita itu nur. Maha meliput. Muhit. Nah, muhit. Meliputi. Diliputi ini. Kalau masuk, ya. Kalau keluar, mesra. Ke batang tubuh kalau keluarnya nyatanya ini loh yang menjadi kamu bisa bergerak-gerak ini sopo. Ini loh Tuhan selalu bersamamu. Kenapa kamu hidup ketakutan? Berarti kada kenal, berarti tidak pernah berserah diri. Belajar ilmu makrifat jangan langsung ke ujungnya dulu, ininya ditata dulu. Kalau kita belajar makrifat setiap hari masih kecemasan, kebingungan, ketakutan, zikir tidak pernah merasakan nikmat, repot ini. Aduh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan gerakannya,
tetapi pemahamannya, penghayatannya. Bagaimana bisa paham, bagaimana bisa menghayati kalau tidak mengenal yang kita sebut namanya di dalam zikir itu. Tuh loh. Barang siapa berzikir kepadaku maka akan mendapatkan ketenangan. Habis zikir nyatanya masih mikir aja, pikirannya kacau. Pulang dari masjid nih pikirannya ruwet lagi. Habis zikir bagaimana bisa tenang? Ketika engkau zikir yang engkau lapaskan itu engkau tidak mengenalinya, seperti orang mabuk itu nah. Menyebut orangnya tapi nggak kenal. La ilaha jangan disebut. Ini loh, sifatnya sudah nyata ini loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak perlu kencang-kencang, santai, slow. Bukankah kita sudah menyatakan kedudukan Tuhan nyata menjadi betul kah? La ilaha, nah, la mawujud bihaqi, berarti yang wujud yang ada ketika kita zikir siapa? Zat dan si. Tidak perlu kita ketakutan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.